Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Darussalam Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Ini hari yang ke-18. Jadi besok Jumat sudah masuk 19, Sabtu 20, berarti Sabtu malam, Sabtu ba'dal maghrib, itu kita sudah masuk 10 hari yang terakhir. Nah, sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan apa? Jangan sampai kuda pacu lebih pintar dibanding kalian. Kuda pacu itu, kata Al-Imam Ibnu Rajab, itu kalau mendekati garis finish itu larinya semakin kencang. Karena dia tahu tujuannya bukan awal, tujuannya bukan start awal, tapi tujuannya adalah dia menjadi pemenang pada garis finishnya. Nah, maka kata Ibnu Rajab, maka jangan sampai kalian itu kalah pinter dengan kuda pacu. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita semangat di awal Ramadan, wih, awal Ramadan Masya Allah luar biasa, pengajian tidak ada yang ngantuk. Iya, ya kan? Masuk akhir Ramadan kita sudah mulai lemes. Walaupun kalau secara fisik kita kan sudah sampaikan ya, pasti sudah mulai menurun. Tapi bagaimana caranya biar naik lagi? Baca keutamaan Ramadan. Pelajari kembali keutamaan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kejar lagi Lailatul Qadar. Bagaimana kita bayangkan, jangan-jangan benar-benar ini bukan omong kosong, ini Ramadan terakhir kita. Yang kalau nanti meninggal kita nyesel, kenapa kemarin kalau subuhan saya kok ngantuan? Kenapa kemarin sholat taraweh malam saya kok ndak ikut? Kenapa kemarin ada kesempatan baca Quran kok saya tidak membaca Al-Quran? Padahal kesempatan ini pasti tidak terulang 2 kali. Karena apa yang sudah lewat dari kita itu tidak bisa ditarik untuk dikembalikan, tidak bisa. Jadi hari ini kalau ada kebaikan yang kita lakukan itu disyukuri. Kalau ada keburukan yang kita lakukan diistighfari. Tapi
tidak mungkin bisa kembali. Maka itu yang paling menjadi penyesalan. Maka dikatakan oleh para ulama, umur itu seperti apa? Lingkaran. Setiap hari itu lingkarannya berkurang. Setiap hari lagi berkurang. Setiap hari lagi berkurang. Sehingga lingkaran jatah hidup kita ini bukan semakin besar tapi semakin kecil. Maka kita ini semua sedang berjalan menuju kematian. Mau cepat boleh, tidak apa-apa. Mau lambat juga urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu bukan masalah umur, tapi kematian itu ajal. Banyak yang sudah sepuh tapi masih sehat walafiat. Pak Amri ini Masya Allah 73. Masya Allah, coba lihat. Ini Sugi kayak gak nutut 73 ini, coba. Jadi nampaknya memang bukan masalah umur ya, bukan masalah umur, tapi memang Allah mentakdirkan panjang atau pendek. Maka hadirin sekalian, ini mendekati 10 yang terakhir. Itu ayo mari kita kuatkan kembali, kita semangati kembali, walaupun mungkin sudah mulai jenuh, tubuh mulai capek, tapi ingat tanggal 28 Ramadan tahun lalu. Ingat tak? 28 Ramadan tahun lalu, 29 Ramadan tahun lalu, malam takbiran tahun lalu, kita ngomong apa dalam hati? Ya Allah, mudah-mudahan ketemu Ramadan tahun depan. Sekarang ketemu enggak? Terus apa efeknya omongan tahun lalu? Cuma omongan di hati tok, enggak ada manfaatnya, enggak ada dampaknya. Ya muspro. Tidak ada bedanya sama orang munafik. Kembalikan ke dunia ya Allah. Kalau kembali saya mau beramal soleh. Allah bilang tetap kalaupun kamu dikembalikan, kamu akan balik seperti itu lagi. Jadi kita ngomong tahun lalu, ya Allah kalau saya ketemu Ramadan tahun depan ya Allah, saya mau khatam 2 kali. Kalau saya ketemu Ramadan tahun depan ya Allah, tahun ini saya tidak bisa iktikaf ya Allah, tahun depan saya mau iktikaf. Ini tahun depannya sudah datang ini. Tahun depannya sudah datang. Kalau ngomong kesibukan dunia sampai mati tidak habis. Kalau ngomong kesibukan dunia apa? Sampai mati tidak habis. Ngurusi ini, ngurusi itu, tapi kita latihan. Kita ini di dunia tidak sepenting itu. Kita ini kadang-kadang bayangkan, kalau saya tidak ada nanti ya apa? Kalau bukan saya yang mengerjakan nanti bagaimana? Lek sing garap kudu aku kok gak dadi. Itu diganggu setan. Seakan-akan Anda ini orang paling top di dunia. Padahal nanti kalau Anda meninggal, semua tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Nah, cuma terkadang kalau tidak latihan meninggalkan dunia dengan i'tikaf, ya tiap tahun akan jadi harapan kosong. Tahun depan i'tikaf ya Allah. Tahun depan khatam Quran ya Allah. Tahun depan saya mau fokus majelis taklim ya Allah. Tahun depan saya mau fokus berdoa ya Allah. Tahun depannya datang kita sudah di kuburan. Tahun depannya datang kita di mana? Di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini masih pada silsilah bulan Ramadan, kita akan mempelajari mengenai bulan Ramadan atau ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita untuk zuhud. Untuk apa? Zuhud. Nah sekarang apa pengertian zuhud itu apa dulu? Zuhud itu apa? Zuhud itu kalau dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, arti zuhud itu ada 3, plus ini tingkatannya. Nomor 1, tarkul haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan harta yang haram, meninggalkan makanan yang haram, meninggalkan perbuatan yang haram, meninggalkan ucapan yang haram. Ketika kita mampu meninggalkan yang haram, itulah Anda disebut orang yang zuhud. Karena apa? Anda tidak rakus terhadap sesuatu yang oleh Allah diharamkan. Dan ini kata Imam Ahmad
zuhdu al-awam. Zuhudnya orang awam. Apa maksudnya? Tidak ada seorang muslim pun boleh meninggalkannya. Hatta orang Islam yang paling awam. Kalau ngomong zuhud yang pertama, yaitu meninggalkan perkara yang haram, dia tidak bisa punya pilihan lain kecuali wajib. Jadi tinggalkan apa? Yang haram. Yang kedua, zuhud menurut Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, tarku fudhuli al-halal. Meninggalkan perkara halal yang berlebihan. Jadi berlebihan makan, ditinggalkan. Berlebihan tidur, ditinggalkan. Berlebihan bercanda, ditinggalkan. Berlebihan bergaul, ditinggalkan. Jadi perkaranya bukan haram, halal. Tapi perkara yang halal ini kalau terlalu berlebih kita lakukan, akan memalingkan kita dari sesuatu yang lebih manfaat. Padahal ciri orang Islam itu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini kita bisa ngetes diri kita masing-masing, tidak usah tolak-toleh. Apa itu? Ciri kalau Islam kita itu baik, apa cirinya? Kita mampu meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, terus tergerak dalam hati untuk kita meninggalkannya, kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih manfaat, itu ciri Islam kita baik. Maka sampai Al-Imam Al-Ghazali, ini baru tahun lalu ini, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, tahun lalu Ta'limul Muta'allim. 2 tahun yang lalu kita bahas kitabnya Imam Ghazali, Ayyuhal Walad. Apa kata Imam Ghazali? Min alamati i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi an yakuna syughluhu bima la yanfa'uhu. Ciri Allah itu berpaling dari seorang hamba, cirinya apa? Allah jadikan kesibukannya dalam perkara yang tidak manfaat. Sibuk dia, gak iso, Rene tidak bisa. Untuk ini udah ada waktu, diajak ini udah bisa, diajak itu tidak bisa. Sibuk dia. Tapi ternyata kesibukannya sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Itu ciri Allah berpaling dari seorang hamba. Karena kalau Allah senang sama dia, Allah jadikan kesibukannya itu manfaat. Maka Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu ketika ada laki-laki masih muda jalan kanan. Tidak lama balik kiri. Tidak lama lagi keluntrang-keluntrung balik ke kanan. Sampai Amirul Mukminin Umar tidak kuat. Ditanya, "Ya syab, madza turid? Amrad dunia am amral akhirah?" Anak muda. Riwa-riwi tidak jelas kayak kitiran. Kamu ini kepingin apa? Kepingin dunia apa kepingin akhirat? Anak muda tadi bilang apa? La dunia walal akhirah. Loh, saya ini riwa-riwi karena saya tidak ngerti. Saya ini mau nyari apa saya tidak ngerti. Makanya saya apa? Cari kesibukan lah. Siapa tahu di sebelah sana ada yang bisa dikerjain. Di sebelah sini mungkin ada yang bisa ditipu. Di sebelah sana mungkin ada yang bisa diajak cangkruan. Di sebelah sana mungkin ada yang bisa diajak ngopi. Apa kata Umar? Ini perkara yang paling saya benci dari manusia yang masih hidup. Dia berjalan menuju suatu tujuan bukan untuk dunia, tidak pula untuk akhirat. Mendingan kalau untuk dunia, ono hasilnya. Ini dunia tidak, apalagi akhirat. Nah, maka zuhud yang kedua itu apa? Meninggalkan perkara halal yang berlebihan. Jadi kalau ada yang berlebihan, mulai kita tinggal. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan orang itu akan terkena racun dalam hatinya kalau lebih dalam 3 hal. Nah, berlebihan dalam 3 hal ini racunnya apa? Hati. Berlebihan dalam berapa? 3 hal. Tidak ada kata-kata lebih istri, tidak ada di sini. Tidak ada. Nomor 1, fudhulul kalam. Nomor 1, ngomongnya lebih. Atau kalau bahasa kita gampangnya apa? Banyak omong. Tapi ingat, tentu banyak omong yang tidak mendatangkan manfaat. Fudhulul kalam. Yang kedua, fudhulut ta'am. Terlalu banyak makan. Semua dimakan. Terlalu banyak makan. Fudhulut ta'am, itu ngeracuni hati. Yang ketiga, fudhulul mukhalatah. Kebanyakan gaul. Grup WA penuh. Isinya sama, kecurangan pilpres semua. Kubu Anies mulai mengajukan gugatan ke MK.
Nanti agak siang ganti. Kubu 03 mulai membacakan tuntutannya di MK. Nanti lagi malam, yang tadi pagi sudah dibaca, nanti malam diwaca maneh. Potongan sambutan Anies ketika di MK. Jadi waktu kita habis hanya untuk grup WA tadi. Tidak manfaat semua. Fudhulul mukhalatah. Terlalu banyak apa? Bergaul. Nah maka obat dari semua itu, nomor 1 puasa, nomor 2 tinggal di rumah. Nomor 1 apa? Puasa. Nomor 2, tinggal di rumah. Maka memang kalau tidak ada manfaat ya lebih bagus tinggal di rumah. Tidak banyak ngomong sama orang, khawatir salah. Nah itu zuhud yang kedua. Nomor 1, meninggalkan yang haram. Nomor 2, meninggalkan perkara berlebih dari perkara-perkara yang halal. Nomor 3, ini tingkatan zuhud yang paling top. Jadi jangan dibayangkan zuhud itu melarat. Jangan dibayangkan zuhud itu orang kaya terus duitnya dibuang-buang. Jangan bayangkan zuhud itu orang yang tidak punya tabungan di banknya. Jangan bayangkan zuhud itu orang yang tidak punya aset. Oh, tidak bisa. Ini ada cerita. 2 orang dari kalangan guru sufi. Tapi sufi yang lurus ini. Bukan sufi yang mulai sufi-sufian. Ini sufi tenanan ini. Sudah ada satu guru kaya raya. Rumahnya mewah, makanannya tidak pernah kurang. Dan guru yang kedua tidak punya rumah kecuali jelek. Elek, rumahnya jelek. Kalau mau makan, ambil pancing dulu. Kailnya diisi umpan. Dia duduk di pinggir sungai sambil nunggu kailnya dimakan oleh ikan. Nanti kalau dapat ikan, dia pulang baru makan. Kalau tidak dapat ikan, dia puasa. Terus apa yang terjadi? Kira-kira dari 2 ini, yang zuhud yang mana menurut panjenengan? Yang rumahnya mewah, makanan tidak pernah kurang, atau yang rumahnya jelek, setiap mau makan cari ikan dulu, tidak pernah ada sisa? Yang mana yang zuhud? Yang mana yang zuhud? Kita ini sekarang mulai banyak curiga, jadi pertanyaan pun jebak sekarang. Jadi mau jawab itu wedi, angel gitu. Padahal tinggal jawab 1 atau 2, 1 apa 2? 2? Sip. Murid guru yang pertama, yang rumahnya kaya, mewah, makanan tidak pernah kurang, itu diutus sama gurunya datang ke guru nomor 2, yang kalau mau makan mancing dulu. Terus guru yang pertama ngomong kepada muridnya untuk disampaikan kepada guru yang kedua, qul lahu bi an yashhad fid dunya. Muridku ngomong sama dia yang suka mancing itu, suruh zuhud di dunia. Suruh apa? Zuhud di dunia. Muridnya bingung. Ini guruku kaya raya, makanan tidak pernah kurang, kok nyuruh orang miskin disuruh zuhud? Jangan-jangan salah omong guru saya ini. Tapi karena perintah guru berangkat dia tek 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 tek. Ketika si guru kedua sedang mancing, muridnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dapat salam dari guru saya. Oh ya, bagaimana kabarnya? Baik. Begini. Baru disampaikan. Dia ada kirim pesan untuk panjenengan, untuk kamu. Apa kirim pesannya? Dibilang kamu disuruh zuhud. Muridnya takut ini. Jangan-jangan omongan saya salah ini. Lawang tukang mancing tidak pernah punya makanan, makannya cuma kalau dapat ikan kok disuruh zuhud. Apa yang terjadi? Itu pancingnya dipatahin. Dia pulang ke rumahnya sambil nangis, langsung dia masuk ke pasar untuk kerja. Langsung dia masuk ke pasar untuk apa? Kerja. Bingung ini murid ini. Loh, terus zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Kok kemudian sampai yang miskin ketika disuruh zuhud sama guruku, dia langsung nangis, pancingnya dipatahin, dia langsung kerja. Jadi kuli panggul untuk dapat uang. Balik ke gurunya. Guru, tidak nutut utakku ini. Tidak nutut saya ini. Anda yang kaya raya, rumah mewah, makanan tidak kurang. Kok berani ngomong sama yang miskin disuruh zuhud? Zuhud itu apa? Ini kata Imam Ahmad yang ketiga, dengerin. Zuhud itu tarku ma yushghiluka anillah. Meninggalkan sesuatu yang menjadikan Anda tersibukkan dari Allah. Itu zuhud tingkatan yang berapa? 3. Ini zuhud yang paling top.
meninggalkan sesuatu yang menjadikan kita lalai dari Allah. Kalau pekerjaan bikin kita lalai dari Allah, bagaimana? Tinggal pekerjaannya. Masih ingat cerita para sahabat Nabi? Ketika mereka macul, jung nyangkul tanah. Ketika itu cangkul mau diayunkan, kedengeran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilempar cangkulnya, berangkat ke masjid. Ketika suatu hari lagi nyiram, mengairi kebun kurmanya, dia dengar adzan, tapi dia merasa kurang dikit ini, nanggung. Titik engkas, sedikit lagi. Sampai akhirnya ketinggalan imam. Anda tahu, bukan ketinggalan 1 rakaat loh. Bukan ketinggalan 2 rakaat. Bukan datang imam sudah miring salam ini at-tahiyat. Bukan. Datang di masjid, imamnya baru saja Allahu Akbar takbiratul ihram dalam keadaan dia belum masuk shaf. Apa yang dia lakukan? Kebunnya diapain? Diwakafkan. Kebunnya diapain? Diwakafkan. Kenapa? Kebun ini bikin saya lalai dari Allah. Padahal tugas saya hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa kok saya diperbudak oleh kebun ini? Padahal kebun ini adalah fasilitas untuk saya mendekat kepada Allah. Kekayaan ini fasilitas untuk saya beribadah kepada Allah. Semua fasilitas yang ada itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Lah kalau saya mengabdi sama fasilitas, ya kebalik. Bodoh saya, budaknya fasilitas saya. Tahu, orang itu punya mobil perlu apa enggak? Ya perlu, enggak perlu ya kan? Cuma untuk seperti kami ini nampaknya perlu. Yang mobilitas, gaya dong mobilitas. Yang kemudian kita kemana-mana, perlu. Tapi, ingat mobil ini fasilitas. Yang melayani kamu, jangan sampai diwalik kamu yang melayani mobil. Rusak titik tandani, beret titik gosok, bengkong titik kenceng nih maneh, dilus-lus gak oleh metu. Baret dikit anaknya di baret. Wait! Apa ini? Langsung bayangin, mahalan mobil dibanding siapa? Anaknya. Ini anaknya main bola, kena mobilnya, langsung catnya ada baretnya bekas bola. Ini diperbudak sama fasilitas ini. Ini orang yang lupa bahwa itu ada untuk mengabdi kepada kamu. Bukan kamu yang mengabdi kepadanya. Itu tidak zuhud namanya. Nah, maka zuhud itu adalah yang ketiga, menghilangkan, meninggalkan semua yang menjadikan kita lalai kepada Allah. Dan di bulan Ramadan kita dapat semuanya. Nomor 1, zuhud tadi meninggalkan apa? Yang haram. Di bulan Ramadan, jangan yang haram. Yang tidak manfaat aja kita tinggal, ya apa enggak? Di bulan Ramadan itu Pak, sesuatu yang di luar Ramadan halal, kemudian masuk bulan Ramadan jadi haram, itu kita bisa ninggal kok. Apalagi yang di luar Ramadan sudah haram, mosok di bulan Ramadan tidak bisa ninggal? Ngerti? Nah. Di luar Ramadan, makan minum boleh, hubungan suami istri 24 jam boleh, gak dicepot belas lo boleh, 24 jam. Ya apa sholatnya ya. Nah, itu di luar Ramadan halal. Masuk bulan Ramadan haram. Haramnya pun cuma mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Bisa Anda tinggal? Bisa. Yang biasa ngerokok juga. Bisa berhenti ngerokok? Lu bisa. Bisa. Sesuatu yang di luar Ramadan boleh, itu di bulan Ramadan haram, kita bisa ninggal kok. Lo mosok yang di luar Ramadan sudah haram, di bulan Ramadan tetap haram, kita malah tidak bisa ninggalkan. Lucu. Loh, yang awalnya halal saja kita bisa tinggalkan. Loh, kenapa terus yang haram kita tidak bisa tinggalkan? Nah, maka meninggalkan yang haram dapat di bulan Ramadan. Nomor 2, meninggalkan yang berlebihan. Oh, yo dapat. Kita biasa aturannya manusia makan sehari 3 kali. Saya mau tanya sekarang, Nabi Muhammad makannya sehari berapa kali? Mulai mengarang bebas ini, 1 kali 2 kali. Itu Nabi Muhammad, tidak ada hitungan makan sehari sekali, ya menyiksa diri juga. Kalau pas butuh makan ya apa? Bilang makan sehari 2 kali,
Ya kalau kelebihan ya apa? Atau kalau masih kurang ya apa? 3 kali. Tidak harus. Yang bilang makan 3 kali sehari, 4 sehat, 5 sempurna. Itu semua aturannya manusia. Yang Rasulullah mengatakan yakfi libni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Untuk manusia ini cukup beberapa suap kecil. Luqaimat. Luqmah itu suap. Luqaimah itu suapan kecil. Dan Rasul katakan luqaimatun. Berarti beberapa suapan kecil. Yuqimna sulbah. Yang penting tulang punggungnya bisa lurus tegak. Itu sudah cukup. Maka dalam hadis yang lain dikatakan ta'amul wahidi yakfi lithnain, ta'amul ithnain yakfi li arba'ah, ta'amul arba'ati yakfi li thamaniyah. Makanannya satu orang kalau dimakan bareng buat 2 itu loh aslinya cukup. Buat 2 orang aslinya apa? Cukup. Apalagi makanan kita luar biasa loh sekarang. Apalagi kalau masuk warung Padang, la haula wala quwata illa billah. Nasinya penuh, sayur, sambel. Allah. Maka Rasulullah bilang makanannya satu orang ini loh kalau mau menjalankan sunnah ini loh. Cukup buat berapa? 2. Makanannya 2 orang cukup buat 4. Makanannya 4 cukup buat 8. Karena apa? Rasul tahu kalau sekedar kebutuhan tubuh itu tidak lebih dari beberapa suapan kecil. Kalau sekedar kebutuhan tubuh. Tapi kalau kebutuhan nafsu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Nah, maka di bulan Ramadan pun dilatih meninggalkan yang halal tapi berlebih. Mulai dilatih. Yang biasa makan 3 kali, sekarang makan 2 kali. Yang sekalinya dipindah sebelum tidur. Ya podo ae. Iya, yang biasa 3 jadi berapa? 2. Mulai dilatih. Oh ternyata saya kalau lapar ya kuat loh. Tidak seperti pikiran saya kemarin. Kalau lapar tidak bisa kerja, kalau lapar ngitung duit 100, jadi ketok koyok 50, ya tidak ada. 100 ya panjat, 100. Ini yang kedua, zuhud yang kedua, meninggalkan perkara yang halal tapi berlebihan. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang memalingkan kita dari Allah. Balik sama tukang pancing tadi. Diberitahu sama orang kaya, loh saya ini kalau mau ibadah tidak kepikiran makan. Saya ini kalau musim dingin, tidak kepikiran saya harus ibadah di mana. Saya kalau musim panas, tidak kepikiran saya mau tidur di mana. Sehingga waktu saya fokus hanya untuk Allah. Sementara kamu kelaparan, wes gelu gak iso mikir Gusti Allah. Mikirnya apa? Iwa. Wiritani biasanya astagfirullah, ganti iwa. Saya pernah zaman itu Allah ya Rabb. Baru pulang dari Jakarta. Waktu itu diajak ini, Iska. Masih ingat Iska? Yang dulu bantu di masjid ini ngelim karpet itu loh, tukang cukur depan pasar. Datanglah dia ke rumah. Zaman itu belum dipanggil Ustadz, ya sekarang aja mulai kayak rotok keren gitu dipanggil Ustadz. Panggil, ayo Ki, mancing. Saya tidak pernah kepikiran mancing golek opo, kate lapo, mau sampai jam berapa, mau dapat apa. Tapi timbang di oma, ayolah sebang, berangkatlah kita berangkat. Bawain pancingnya dia, saya bungkus nasi rames 2. Nasinya masih hangat, ada empalnya, ada sambal dagingnya, ada serundengnya, ada potongan sayur buncisnya, ada sambelnya. Kerupuk udangnya 1. Saya bawa 2. Berangkat kita ke Selerjo. Sudah, sampai Selerjo, cari tempat dulu kan. Mulai dipasang ganjeli pancing. Terus diajari bagaimana cara memasukkan umpan lumut ke dalam kail. Ternyata caranya mek diputer tok. Tarik, tiba-tiba lumutnya sudah kecantol gitu. Ini bukan ikan dalam kolam ini, dalam waduk ini. Kalau dalam kolam gampang sudah. Cara ngelemparnya tidak seperti orang ngelempar mancing di laut. Kalau gini oh hilang lumutnya. Ngelemparnya di ayun gini. Shoot. Sudah. Karena waktu itu ganjelnya pancing cuma 1, sehingga punya Bang Iska diganjel enak tinggal ngerokok. Saya tak cekeli. Joran segitu panjangnya itu. 5 menit. Blas. Gak dicucuk iwak. Blas. Sinyal lemah katanya. Sudah. 10 menit. Gak dicucuk. Seperempat jam. Gak dicucuk. Saya ngomong sama Bang Iska. Bang.
Mulai bang, apa iki? Kuliah agama gak sabaran. Waduh, susah. Wes meneng ae timbang salamane ya. Jalan terus dipancing ini. Sampai terakhir gak kuat saya. 20 menit mentok. Bang, mulai bang. Coba sik dicocok sama iwak gitu. Jurune ati ana gregete. Ih gak belas, tenang gitu, meneng di tengah jalan. Kano angin, kano iwak, ndak dicocok. Sudah 20 menit. Saya bilang sama Iska, wes bang, gak kuat aku bang. Opo iki? Belajar agama gak sabaran blas. Serapopo, serang ngurus. Saya buka ikan saya, Pak. Saya buka bekal saya. Saya makan nasi rames itu kan. Sampai saya di pinggirnya Iska itu. Enak mangan bang, iwak engko tuku ning ngarep kok boleh saya bilang. Sudah, ketika saya makan rupanya dia tergoda juga. Ya wes, ketoknya nih iwak lagi gak metu iki. Tutup juga sama dia, ditutup sama dia. Akhirnya kita makan bareng, tidak sampai sore sudah pulang. Berangkat menjelang zuhur. Saya waktu itu sholat zuhur di sebelum Selorjo itu sampai masjid ini sebelum asar. Sebelum asar sudah sampai sini. Gagal acara mancing. Gara-gara apa? Gak dicocok iwak blas. Nah, ini katanya guru yang kaya tadi. Kamu itu makanan kamu tergantung pada ikan. Sehingga ketika kamu kelaparan, kamu menggantungkan laparmu itu untuk jadi kenyang, bergantung pada seekor ikan. Saya enggak. Saya sholat zuhur enggak kepikiran makan. Kalaupun lapar makanan sudah ada. Saya sholat asar enggak kepikiran makan. Saya mau puasa nanti buka puasa juga sudah siap. Yang menjadikan saya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita diajari Pak, dunia itu ternyata tidak penting-penting. Kita yang biasanya tidak pernah ke masjid, sekarang rutin ke masjid, ya tidak ada yang berubah. Pekerjaan tetap berjalan kan? Kita yang biasanya tidak pernah ngaji, sekarang ngaji sehari 1 juz, ya tetap pekerjaan kita ya lancar. Dalam keadaan sekarang pakai ngaji, kemarin tidak pakai ngaji. Yang kemarin habis subuh langsung pulang, siap-siap mandi mau kerja. Sekarang habis subuh duduk di masjid sampai syuruk. Nanti syuruk sholat dulu 2 rakaat. Bahkan habis syuruk sempat dulu duduk mijeti ustadz. Kalau mijeti ya. Ternyata pekerjaan juga tetap apa? Jalan kan? Nah maka di bulan Ramadan ini diajari dunia itu menipu. Nah maka Rasulullah bersabda, An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bertanya kepada Nabi Muhammad, apa pertanyaannya? Dia mengatakan, dia cerita, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, kemudian laki-laki itu bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasul, saya minta amalan. Satu aja amalannya. Kalau amalan itu saya lakukan, Allah cinta, manusia cinta. Jadi dicintai Allah, dicintai juga oleh manusia. Kita ini kadang-kadang gak peduli, seneng gak seneng urusanmu, yang penting aku ngini. Gak bisa. Banyak orang juga salah paham, saya menjadi diri sendiri biar kesannya tidak munafik. Bodoh. Gak ada orang jadi diri sendiri itu. Yang ada itu apa? Jadi seperti yang Allah inginkan. Itu benar. Itu pinter. Kalau jadi diri sendiri, loh diri sendiri kita itu medit Diri sendiri itu memperturutkan hawa nafsu Diri sendiri itu senengannya tidur Diri sendiri itu senengannya apa? Rakus. Lo masa jadi diri sendiri itu mengikuti semua. Jadi seperti yang Allah inginkan. Maka ini dibilang, berikan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu Allah cinta kepadaku, manusia juga cinta. Apa amalannya? Rasulullah bersabda, ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, Allah pasti cinta sama kamu. Karena kita tidak lebih mengutamakan dunia dibanding Allah. Zuhudlah di dunia, Allah cinta sama kamu. Dapat duit, bagi. Ada rezeki lebih, cari mana yang bisa dibantu. Ada waktu sisa, zikir. Bukan ada waktu sisa, golek garapan anyar. Golek proyek anyar. Ada duit sisa, bukan cari tanah baru. Mau sampai kapan? Beli tanah itu mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ada lagi apa ya? Karena apa Pak? Setan itu Pak tidak pernah bikin kita puas. Yang dibisikkan ke telinga kita apa? Titik engkas.
titik engkas. Titik engkas itu apa? Kita sudah dapat semuanya ini. Wes, tenang di Masjid Darussalam. Semua ada. Mau rumah, mobil, kerjaan, makanan. Wes lancar. Dateng setan. Gak kepingin koyok tonggone ta. Omai enek pageri. Maksud omai sampean gak enek pageri. Di pageri titik lah. Gue lek pageri semari. Lek di masjid tenang. Sudah. Oh iya yo. Ngoyo maneh. Bikin pager. Tenangnya sebentar. Ndak lama setan datang lagi. Mosok wis enek pagere gak enek tamane. Lek omahe wong ngono iku enek pagere ndek njero pager enek taman. Golek enek tamane penak sore-sore mari asaran, zikir sore depan rumah ngadep taman, gak ketok tanggane. Oh iya ya. Akhirnya rumah bagus sudah, pager sudah, masih nguber taman. Anda kira kalau taman sudah selesai, ndak kepingin lagi? Mosok mek taman tok, gawe kolam cilik, enek suarane banyu, kricik 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 kricik, penak ndek kuping, dirungokne penak, isu-isu ndelok iwak, nguber iwak. Ikan ada. Mikirnya apa lagi? Kecilian, kurang gede titik. Hah? Kurang gede? Dan itu sampai kapan? Hatta yamla'a fahu turab, sampai masuk kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak sadar, kita ini ngimpi sekarang. Tapi ketika masuk kuburan melek, jeret, lu Tegal gak manfaat. Pekarangan gak manfaat. Sawah gak manfaat, baru melek, jeret. Kenapa? Waktu di dunia lupa zuhud. Nah, maka zuhudlah di dunia, Allah cinta sama kamu. Dan kalau Allah sudah cinta, Pak, bahagia itu bukan dengan materi. Bahagia itu tersimpan di dalam hati. Yang kedua, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, maka manusia cinta sama kamu. Maksudnya apa? Gak jaluan. Apa bahasa Indonesianya? Dremis. Kalau orang Malang bilang delap. Ngerti delap? Nah, delap itu ngelihat punya orang itu kayak kudu dipek. Kepingin lihat punya orang kayak kepingin terus. Maka zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia cinta sama kamu. Kenapa? Orang cinta sama kita. Karena kalau dia kumpul sama kita, dia merasa aman. Gak mungkin dijaluk, gak mungkin diganggu, gak mungkin dirusak, gak mungkin disakiti. Akhirnya orang senang gak sama kita? Senang karena awalnya apa? Kita sudah menjadi orang yang zuhud. Nah, maka hadirin sekalian, ayo bismillah. Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk apa? Untuk bisa zuhud, dilatih. Apalagi kalau panjenengan nanti oleh Allah dimudahkan untuk i'tikaf. Itu tambah ngerti, ternyata saya ini selama ini diombang-ambingkan dunia, mosok ninggal 10 dino tok raiso. 360 hari Allah kasih. Semuanya kerja, semuanya olahraga, semuanya keluarga, semuanya rekreasi, semuanya jalan-jalan. Allah minta 10 hari tok fokus duduk di masjid, zikir, istighfar, ngaji, tobat, muhasabah, doa yang banyak. Nah, 10 hari ini kalau bisa kita akan ngerti ternyata dunia itu kalaupun ditinggal ya ndak jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.